Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, pada kali ini kita akan mengangkat sebuah dialog sofistik antara penenun dan pengelana dengan judul Air Susu dan Perak yang Mengalir. Di sebuah ruang sunyi beralas tikar, senja merayap perlahan, penenun sedang mengatur benang-benang putih. Dari luar terdengar suara burung-burung kembali ke sarang. Pengelana masuk pelan-pelan tanpa suara, duduk bersila di depan sang guru. Penenun berkata tanpa menoleh, "Kau datang tanpa suara, itu pertanda baik. Apa yang tertinggal dari keramaian yang kau datangi?" Kata pengelana dengan suara lirih, gemuruh yang tak menyisakan gema. Penenun tersenyum samar lalu berkata, "Dan apa yang kau bawa dari perjamuan itu?" Kata pengelana, "Pujian, guru." Tapi ia getir. "Aku telah berdiri di mimbar berkata-kata tentang zuhud dan fana. Orang-orang memujiku, tapi aku sendiri terasa jauh dari makna yang kuucap." Penenun berhenti menenun, menatap langsung dan berkata, "Orang yang paling jauh dari kebenaran adalah dia yang bicara tentang kebenaran, tapi tidak menjalaninya. Apakah kau tahu siapa Hasan Al-Basri?" Kata pengelana, "Ya, guru. Ia seorang tabi'in, ulama besar Basrah." Penenun dengan nada suara yang melembut lalu berkata, "Ia disusui oleh Ummu Salamah, istri Nabi. Dari air susu itulah benih kebeningan tumbuh. Tapi bukan hanya itu yang menjadikannya bercahaya. Ia pernah ditawari jabatan oleh penguasa, tapi ia tolak dengan tenang, tanpa rasa takut. Ia lebih memilih malam-malamnya bersama Allah daripada siang-siangnya bersama kekuasaan." Pengelana perlahan mengangkat wajah, kemudian berkata, "Aku pernah membaca ketika ia berbicara, khalifah menangis. Tapi ketika aku berbicara, hanya decak kagum yang kuterima. Apakah hatiku telah tumpul, guru?" Kata penenun, "Hasan menangis setiap malam. Ia menangis hingga orang-orang menyangka ia sedang ditimpa musibah besar. Padahal ia hanya sedang memandang ke dalam dirinya. Ia tidak berkhutbah agar didengar, tapi agar dirinya sendiri terguncang. Itulah ilmu yang mengalir, bukan seperti perak yang dingin, tapi seperti air susu yang menumbuhkan." Pengelana menunduk dalam, lalu berkata, "Guru, apakah aku masih bisa berharap pada ilmu yang hidup, ilmu yang menggugah, bukan hanya mengagumkan?" Kata penenun, "Bisa, tapi kau harus mengosongkan bejanamu. Jangan isi ia dengan pujian. Kosongkan dari harapan ingin dikenal. Bersihkan dari keinginan mengungguli. Ilmu tak akan mengalir ke bejana yang penuh ego." Pengelana lirih lalu berkata, "Aku ingin memulai dari awal." Penenun mengangguk perlahan lalu menunjuk benang putih dan berkata, "Mari kita mulai dari sehelai benang yang lurus. Kau tahu, wahai pengelana, bahkan seekor ulat pun tahu cara membungkus dirinya untuk berubah menjadi kupu-kupu. Maka bungkuslah dirimu dalam diam, bersujudlah dalam sepi, dan tunggulah sampai Allah meniupkan nafasnya ke dalam benang-benang jiwamu." Pengelana menghela napas panjang, lalu memejamkan mata dan berkata, "Ajarkan aku menenun kembali, guru, bukan dengan kata-kata, tapi dengan air mata." Saudara, suasana hening, tirai tertutup perlahan, di luar senja telah berubah menjadi malam. Suara alat tenun berirama pelan, cahaya lampu minyak menari tenang di antara mereka. Demikian saudara penyampaian kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.